Perhatikan, hari ini kita mau membahas untuk kemudian latihan soal PTS ya. Latihan soal PTS, soal assessment atau PTS boleh, assessment boleh atau. Yang pertama, pengertian gelombang dan sebutkan 3 contoh ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ya, gelombang adalah getaran yang merambat. Oke. Contohnya itu adalah gelombang tali, gelombang air laut, gelombang cahaya. Itu nggih? Bisa dipahami? Contohnya tidak harus ini, contohnya ada banyak. Nah, udah ya? Oke. Ya, pinter. Lanjut ya Mas ya. Oke, nomor 2 sekarang. Berikutnya apa ini? Alat musik yang memanfaatkan getaran untuk menghasilkan bunyi apa? Gitar, apa lagi? Drum, drum. DRUM. Itu ya? Oke, kalau sudah, sekarang berikutnya. Nih pertanyaannya. Sekarang nilai panjang gelombangnya berapa ini? Yuk, Mbak, Mas, sekarang kita hitung banyaknya gelombang berapa ini? Duh, kayak apa kayak? Oke, sekarang lanjut. Mbak, Mas, rungokne. Satu gelombang itu apa? Satu gunung dan satu lembah. Kalau begitu ini ada berapa gelombang? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya? Oke. Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Bisa dipahami nggih? Gambar di atas ada berapa gelombang? 6 gelombang. Panjangnya berapa? 75 cm. Berarti panjang gelombangnya adalah 75 dibagi 6 sama dengan berapa? 12,5. Pinter. Udah ya? Yang belum sambil ditulis. Sampun? Udah? Oke. Sekarang Mas, Mbak, yuk dirungokke belakang pojok. Mas.
Pada saat menjatuhkan batu ke kolam, Mbak. Pada saat menjatuhkan batu ke kolam, riak merambat ke pinggir, gelombangnya merambat ke pinggir. Mas, masih bisa menghargai Pak Joko enggak? Kalau enggak di luar, boleh. Pada saat menjatuhkan batu ke kolam, riak merambat ke pinggir, paham? Oke, lalu kembali, kan ada gelombang yang kembali ya. Nah, ini menunjukkan gejala gelombang dapat merambat dan dipantulkan. Itu toh? Pernah pinggir terus mantul toh? Kembali. Nah. Dah. Sudah atau belum? Oke. Berikutnya, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, berarti kita harus paham antara gema dan gaung. Ya enggak? Gaung itu adalah bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan gema bunyi pantul setelah bunyi asli. Berarti ini jawabannya yang mana? Gema apa gaung? Gema. Sudah atau belum? Sudah Mas, Mbak? Mas Raffi sudah nak? Sudah ya? Nanti terakhir dicek loh ya. Sampun. Berikutnya, rungake. Gelombang bunyi merambat di air dengan kecepatan 1440 meter per sekon. Berarti apa? Diketahui. Kecepatannya apa? V ya. V sama dengan 1440 meter per sekon. Dan selama 5 sekon ini apa? Waktu ya. T kecil sama dengan lima sekon. Itu ya. Ditanya apa Mbak Mas? Ditanya kedalaman atau S. Dijawab S sama dengan setengah V kali T. Setengah kali
Ketemu berapa? 7.200 bagi 2. Berarti berapa? 3.600. Pon nggih? Bisa? Oke. Enggak ditulis, tulis dulu. Yang nomere anu Pak Joko ra iso nomor otomatis iki. Backspace Pak Joko rusak. Bentar ya, tak hapusan. Sudah? Semuanya sudah? Sudah? Lanjut ya. Oke. Manfaat bunyi pantul pada kelelawar? Mengetahui keberadaan mangsa dan arah terbang. Betul. Dampak negatif penggunaan sonar? Ya, gangguan otak. Itu ya, gangguan otak. Itu ya. Pelangi sifat cahaya apa? Diuraikan, dispersi. Dapat diuraikan atau dispersi. Paham ini? Oke. Sudah ditulis? Oke, berikutnya. Dasar kolam terlihat dangkal, sendok terlihat patah. Bahwa cahaya apa ini? Ya, dapat dibiaskan. Sudah pernah saya terangkan ya? Ya. Oke, hukum pemantulan Snellius ya? Apabila sinar bahkan rapat maka sinar akan dibiarkan mendahului garis minimal. Oke, itu boleh atau juga boleh sudut datang sama dengan sudut pantul. Itu ya. Itu pada permukaan datar loh ya. Oke. Berikutnya nomor berapa sekarang? 12. Bagian kamera yang mengatur banyak cahaya yang masuk jenenge apa? Diafragma. Kalau mata namanya apa? Lensa. Lensa itu membiaskan. Pupil. Banyak sedikit cahaya masuk ya. Yang titik paling tengah itu loh pupil. Diafragma itu sing dinggo ngatur kae lho, lensa DLSR itu kan ada aturannya itu. Diputer-puter itu namanya diafragma. Sampun? Nomor 13. Halo. Siap nggih?
Alat optik untuk memperjelas objek jenenge apa? Iki komponen kecil. Boleh mikroskop, tapi mikroskop itu kecil banget. Tapi kalau ini Pak lebih lup atau kaca pembesar. Ya. Sudah? Nah, kalau ini kan tulisan Mas, ya nggak? Kalau yang ini daun monokotil berarti luwih kecil apa enggak? Berarti pakai apa? Ya, mikroskop. Sudah? Oke, rumah oke. Bayangan terbentuk pada lensa objektif teropong ini seperti bayangan pada mata. Bayangan pada mata apa? Diperkecil apa diperbesar? Mata lo. Diperkecil terus? Oh ya ora arti iki tak. Lagi. Bentar ya. Berkecil Pak. Ya sih, tapi gambarnya kan belum anu. PowerPoint-nya mana ini? Yo siap Mas Raffi. Lihat sini. Oke, lihat sini Mas. Yuk. Mata. Sifat bayangannya, rumah ke, seperti ini. Agar benda terlihat jelas oleh mata. Apa ini? Terbalik terus, diperkecil terus, kalau terbalik itu nyata. Bisa dipahami? Kalau tadi loop seperti ini Mas, loop kaca pembesar. Oh, kayak ini ki, bukan tulisan. Kalau mikroskop seperti ini. Kalau mikroskop benda kecil ya. Kalau loop bisa dipahami? Oke, kamera rumah ke yang untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya itu diafragma singgi loh Mas. Paham ya? Ya ini ana diafragma nih. Lah pengaturnya iki. Iya, tapi diafragmanya di dalam tengah. Pon ya? Siapa? Oke, rumah oke. Sifat bayangan pada teropong sama dengan mata apa? Terbalik, koma, diperkecil, nyata. Dan yuk rumah ke berdasarkan pengamatan menyebabkan mata memiliki ukuran yang berbeda di tempat gelap dan terang. Ini karena apa? Pupil. Pupil karena apa? Intensitas cahaya. Ya. Pupil untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Intensitas cahaya yang masuk depan ini loh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sampun? Lanjut ya. Oke, bagian mata yang mengatur jumlah cahaya apa ini? Pupil.
Pupil. Pon ya? Sik rungokke. Iya, gambare Pak Jokomo. Sik sebentar ya. Yo, setelah ini saya beri pertanyaan nggih. Rungokke Mbak, lihat ke depan. Mata alat optik nggih. Alat-alat Mbak, ayo berlatih ngarep. mata. Oke, ini ya. Mata termasuk Oke. alat optik karena di Bagian mata bagian-bagian yang pupil itu yang ini ya, Mas. Betul ya? Kalau iris itu memberi warna mata. Betul ya? Kalau retina itu tempat jatuhnya bayangan. Bisa dipahami? Kalau lensa mata untuk membiaskan cahaya. Ini sklera warna putih. Itu ya? Oke, sekarang lanjut. Pertanyaannya, tempat jatuhnya bayangan jenenge apa Mas, Mbak? Ya. Apa? Retina. Retina. Berikutnya. Hah? Rafi? Jika Pak Senoman. Sudah peringatan satu kali semuanya. Wes. Oke, sudah nggih? Oke, jalannya cahaya pada mata hingga terbentuk bayangan. Berarti dari mana? Bayangan. Oh, dibuka kornea, terus pupil, terus lensa mata, pupil, terus masuk ke retina. Itu nggih? Oke, berikutnya getaran frekuensi geneling, dilihat ke sini. Wes Mbak, Mas, lihat sini, yuk. Getaran. Rungokke engko sering metu ngen sesuk iso. Getaran Siap? adalah gerak melalui titik Oke. seimbang. Satu kali getaran itu gerak bolak-balik. Titik seimbangnya di B, berarti dua kali ya. A, B, C, B, A. Itu satu getaran. Paham? Oke, terus berikutnya parameter getaran. AB disebut amplitudo, simpangan terjauh atau BC. Paham? Rungokke. Parameter getaran Nah, ini terdiri kemarin Pak Joko bilang antara frekuensi dan periode. Frekuensi kemarin apa? Fanta. F sama dengan apa? N per T. Kalau periode apa? Theta nus. T besar, T kecil per N. Kemarin seperti itu ya. Oke. Terus, oke. panjang gelombang. Panjang gelombang itu panjang satu gelombang. Ini yang tadi. Satu gelombang itu terdiri atas berapa? Gelombang. Bukit dan lembah. Berarti ini ada berapa gelombang? Satu, ya enggak? Dua setengah. Bisa dipahami? Oke, itu kalau gelombangnya transversal. Kalau gelombangnya longitudinal, gunungnya itu adalah rapatan, Dan satu renggangan. lembahnya renggangan. Berarti berapa gelombang ini? Dua gelombang. Bisa dipahami? Oke, cepat rambat gelombangnya apa Mbak Mas? Cepat rambat gelombang V sama dengan lambda kali
memiliki kecepatan Kemarin seperti itu nggih. dengan menempuh jarak tempuh. Gelombang juga dapat dipantulkan, ini yang tadi. Salah satu sifat Tapi gelombang berbentuk adalah air dapat nggih. dipantulkan. Air mantul kena pinggiran toh Perhatikan kembali. animasi berikut. Bisa dipahami? Hanya arahnya yang berlawanan. Ini munggah ini. Di tali Pak, air Pak. Ya, betul. Ini tali. Tadi contohnya pakai air. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Bisa dipahami? Oke. Kemudian bunyi, kemarin bunyi Pak Joko menjelaskan beberapa. Ini contoh yang alat petik yang kemudian pakai bunyi, nggih. Getaran menghasilkan bunyi. Nah, iki engko nggere metu dirungokke Raffi. Bunyi itu dapat didengar syaratnya iki. Merambat adanya medium, ada sumber bunyi, ada pendengar, frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Itu nggih? Bisa dipahami? Oke. Terus kegunaan bunyi nggo apa, Pak? Ya, ini resonansi yang kemarin ya. Resonansi itu peristiwa ikut bergetarnya yang frekuensinya sama. Ya ora padha ora bergetar. Ngoten nggih? Pemantulan bunyi yang tadi ada gaung, ada gema. Kalau gaung itu hampir bersamaan, kalau gema setelah bunyi asli. Ngoten? Terus pemanfaatannya kemarin sudah, diantaranya apa? Mengukur kedalaman laut, keretakan struktur untuk USG. Itu nggih? USG ini itu pakai bunyi ultrasonik. Keretakan ini nanti kalau retak bunyi. Iya. Oh, kamera gimana? Caranya gimana? Bunyinya ditembaknya toh, Mas. Nah, nanti perutnya yang berongga dan tidak nanti akan mantul. Lah, mantulnya ini membentuk citra gambar nanti di komputer. Itu nggih? Bisa. Besok tak anu tak. Terus mengukur kedalaman rungokke. Ini tadi nggih. S sama dengan setengah V kali T. Contoh. Tik. Nah, cepat rambatnya 360, waktune 81 nggih. Berarti kedalamannya piye? S sama dengan setengah kali V kali T. Bisa dipahami? Oke. Ini hanya saya mengulang flashback karena kemarin sudah dipelajari Pak Joko. Contoh pemanfaatan gelombang bunyi. Lanjut sekarang. Oke. Pertanyaannya nomor 20 apa iki, Mas? Frekuensi. Oke. Kita mulai. Diketahui 50 kali getaran berarti apa? N sama dengan 50 kali. Dan T sama dengan 5 sekon. Ditanya frekuensi F. Jawab. Rumusnya pakai apa? Fanta. Apa? F sama dengan N per T. Sama dengan 50 dibagi 5. Sama dengan 10 Hz. Yuk, sing ngurung anu silahkan ditulis. Betul, Mas? Sudah ditulis? Ini kemarin kan sudah dikerjakan ya? Pak Joko hanya mengulang. Pon? Dah? Oke, lanjut.
Oke. 3 manfaat getaran pada bunyi. Manfaatnya untuk USG, koma. Mengukur kedalaman laut, koma. Melihat keretakan logam. Sudah? Sudah belum? Berarti kingko ora ana alasan durung garap. Ngono ya? Pon Mas, Mbak? Udah, oke. Sekarang kita logika berikutnya. Yo, diwaca sih. Andi rumah. Berikutnya sekarang kita baca soal nomor 22. Andi memasukkan bel ke dalam Mas. Siap belum? Wes ya. Sekarang lihat sini. Mbak, diam. Andi melakukan percobaan memasukkan bel ke dalam toples. Ya, cepat. Bel tersebut mendengar dengan jelas, ya enggak? Kemudian Andi mengeluarkan udara dari dalam toples, betul ya? Sehingga toples hampa udara, betul ya? Bunyi dibunyikan tapi suara tidak terdengar. Permasalahannya kenapa? Yuk, Mas, permasalahannya apa, Mas? Ini. Kenapa? Menurut Mas, kenapa ini? Kenapa ketika di dalam toples ada udaranya, bunyi terdengar, ketika udara dikeluarkan, bunyinya nggak terdengar? Nomor 22 ini. Kenapa? Karena bunyi ya. Karena apa? Ya. Karena bunyi merambat melalui udara. Ngerti ya? Berarti di luar angkasa bunyinya terdengar nggak? Tidak. Bisa dipahami? Lanjut. Oke. Sinyal dikirim waktunya 6 sekon. Jika cepat rambat 1200 maka kedalaman laut. Yuk bareng-bareng. Sebentar Mas. Bentar ya. Diketahui selama 6 sekon ini berarti apa Mas, Mbak? 6 sekon apa, Mbak? Mbak halo. 6 sekon apa? Apa? Waktu. T sama dengan 6 sekon. Oke, terus kemudian cepat rambat bunyi 1200. Cepat rambat apa? Hah? Oh ya, iki keliru Pak. Iki urung sebentar tak hapus ya. Udah ya. Yuk, Mas.
kecil piro? 6 sekon. Terus kemudian apa lagi? V. V-nya berapa? 200. V sama dengan 1200 meter per sekon. Ditanya S. Jawab S sama dengan setengah kali V kali T. Sama dengan berapa? Setengah kali 6 kali 1200. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa ini Mas, Mbak? 200. Sama dengan 3.600 meter. Udah nggih? Oke. Berikutnya 4 gangguan pada mata. Oh iki sih sifat cahaya. Oke, lihat ke depan. Wes siap, Mas? Siap. Oke. Sekarang kita masuk ke gangguan pada mata apa saja. Lihat sini. Alat-alat optik. Mata termasuk Oke. Penyakit mata yang pertama adalah miopi. Miopi terjadi kenapa? Cahaya jatuh di depan retina. Itu nih disebut rabun jauh. Ditolong kacamata cekung. Mas Raffi tolong pindah sini. Pindah sini. Mas Raffi pindah sini Mas Raffi. Pindah sini. Dah nggak usah. Dah ya. Miopi atau rabun jauh terjadi karena bayangan jatuh di depan retina. Ditolong kacamata cekung, maaf. Hipermetropi terjadi karena apa? Cahaya jatuh di belakang retina. Ditolong kacamata cembung atau rabun dekat. Sifat bayangannya kan terbalik, diperkecil. Terus kemudian yang satunya lagi adalah nyata, gitu ya. Terus berikutnya, cahaya sifatnya apa saja? Yuk, latih gini. Cahaya. Pengertian dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, mengalami penguraian warna. Paham? Merambat lurus contohnya ini. Ya, kalau ini digeser maka cahayanya nggak akan sampai ke belakang. Betul ya? Ini berlaku juga peristiwa pada apa? Gerhana. Betul ya? Adanya umbra penumbra. Betul ya? Terus dapat dipantulkan ini, Mas. Betul ya? Ini hukum pemantulan tadi. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Betul ya? Berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan ini. Dapat dibiaskan. Dibiaskan. Betul ya? Terus berikutnya adalah didispersi atau diuraikan. Ya, di warna pelangi. Paham atau belum? Paham.
Kalau paham, sekarang kita lanjut ke soalnya. Yuk. Sifat cahaya apa? Cahaya merambat lurus, koma. Cahaya dapat dipantulkan, koma. Cahaya dapat dibiaskan, koma. Cahaya dapat didispersikan atau diurai. Pun ya. 4 gangguan mata. Rungokne. Rabun dekat. Tidak bisa melihat benda dekat. Kenapa? Karena bayangan jatuh di belakang retina. Ditolong kacamata cembung, koma. Rabun jauh, miopi. Tidak bisa melihat benda jauh. Iya. Kacamatanya ada yang bentuk softline, ada yang bentuk kacamata. Softline itu juga sama. Enten ya. Ditolong kacamata cekung. Karena bayangan jatuh di depan retina. Koma. Buta warna. Tidak bisa membedakan warna. Koma. Astigmatisme atau silindris. Tidak bisa membedakan garis lurus dan bengkok. Bengkok. Silakan ditulis dulu Mas Mbak. Sipit itu karena ya memang genetik. Kalau yang kero itu karena ototnya. Otot kiri kanannya kuatannya beda. Tapi kalau kira-kira sebenarnya kalian pagi Pak, rambut di tengah. Pun belum, ini sudah belum, ditulis dulu. Dah? Dah ditulis semuanya? Oke. Mas, Mbak, 3 syarat bunyi dapat didengar manusia apa? Ada medium, perantara, koma, ada sumber bunyi, koma, frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz, koma. Mana di sana? Dah ditulis dulu. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu, sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan melakukan 1 kali getaran. Dah nggih?